Ini gimana sih caranya? Halo semuanya, apa kabar? Akhirnya gue ada waktu buat jawab pertanyaan kalian di Q&A edisi Lebaran ya. Semoga masih suasana Lebaran, karena gue tahu di Indonesia pasti masih libur kan. Di sini mau boro-boro. Oke, terima kasih buat yang sudah mengajukan pertanyaan. Banyak sekali yang masuk, sekitar 100 lebih, tapi gue nggak mungkin jawab semuanya. Gue akan jawab yang beda-beda ya, karena beberapa pertanyaan banyak yang sama. Jadi intinya, oke, let's start. Pertama dari XXDA95, nggak mudik kak? Tidak. Ya, aduh. Sudarma Jeko, Bang, abis lulus dari MBA mau lanjut kerja di Jepang atau di Indonesia? Sebenarnya dua-duanya nggak masalah sih, di Jepang oke, di Indonesia oke, tapi mungkin lebih besar kemungkinannya di Indonesia, tapi gue tetap nyoba buat ngelamar pekerjaan di Jepang. Ya pengennya sih gaji Jepang, kerja di Indonesia. Wah, mantep. Dari Ziona Ain, Bang, bayar kuliah di Dosisha per tahun atau per semester? Ya dua-duanya bisa, mau bayar di awal sampai lulus juga kalau ada duitnya boleh, tapi per semester juga nggak masalah. Gue bayarnya per semester karena nggak sanggup kalau harus bayar langsung. Dari Wendy Syamsuddin, satu, ada rencana pergi ke Hokkaido nggak kak? Kapan pulang lagi ke Indonesia? Habis lulus ambil S3 jurusan apa? Ke Hokkaido ada rencana sebenarnya, jadi milih ya sebelum pulang itu mau antar Hokkaido atau Okinawa. Tapi nggak tahu duitnya yang ada kemana dulu nih. Pengen sih, cuman harus lihat ada duitnya apa enggak. Terus kapan pulang ke Indonesia? Mungkin akhir tahun kalau sudah selesai semua urusan di Jepang. Dan habis lulus ambil S3 jurusan apa? Mungkin kalau gue ada kesempatan dan dikasih rezeki buat lanjut S3, akan ngambil international business, marketing sih intinya. Karena gue, topik gue sekarang juga marketing untuk e-commerce, khususnya e-commerce. Dari Tami932, Mas Dika, suasana lebaran di Indonesia kayak gimana yang paling ngangenin? Yang paling ngangenin adalah kalau ada opor ayam, ada ketupat, sama ada nastar. Itu yang paling ngangenin. Jadi kalau dari tiga itu kan satu paket tuh, udah pasti ada keluarga, udah pasti ada kumpul-kumpul makan-makan, udah pasti ada saudara datang. Jadi satu paket itu kalau ada itu semua, jadi kangennya kangen ke semua. Jadi intinya adalah kangen keluarga dan kangen makanan. Dari Liz Wandi, kapan boleh tanya kapan nikah? Oh, berikutnya juga nyambung nih, Fahmi_Rizky. Udah ada calon bang? Kalau jawabannya belum mah, orang-orang nggak ada yang bakal tanya nikah. Nah itu jawabannya. Jadi kapan boleh tanya nikah kalau sudah ada calonnya? Karena sekarang belum ada, jadi nggak boleh nanya dulu ya. Dari Dava CHZL, kalau di Kyoto lebih milih bus atau kereta? Alasannya apa? Gue lebih suka naik kereta sih daripada bus, karena lebih nyaman dan lebih kerasa aja komuternya gitu. Kita kalau di kereta kan walaupun nggak semua ya, itu kan kursinya ada pada depan tuh, jadi kita bisa ngelihat orang di depan kita walaupun nggak kenal gitu ya, ngeliat orang Jepang gitu ekspresinya kayak apa, terus bisa ngelihat banyak sekali orang-orang gitu. Tapi kalau bus itu rata-rata ngadepnya ke depan, ngadep ke jalan semua. Ada yang ngadep ke samping, tapi itu buat lansia, biasanya buat priority seat. Dan kalau di Kyoto karena kota turis, itu banyak banget yang naik bus karena memang tujuan-tujuan wisata itu kota-kota, bukan kota, wisata tujuan-tujuan wisata di Kyoto itu dijangkaunya memang lebih reachable itu pakai bus, dan pasti penuh, mau hari biasa mau hari weekend pasti penuh kalau jam-jam sibuk. Jadi kalau nggak berangkat dari halte pemberangkatan pasti nggak dapet duduk deh, susah banget buat dapet duduk. Jadi gue lebih prefer naik kereta. Dari Luffy_V, Bang Dika pengen gak sih jadi presiden? Kalau pengen gimana cara nanganin pendidikan di Indo yang orang merata? Wah keren nih pertanyaannya. Iya ya, gue jadi kepikiran pengen jadi presiden. Ya walaupun bukan presiden negara, tapi mungkin presiden suatu organisasi. Kalau nanganin pendidikan di Indonesia, menurut gue yang paling utama pertama infrastruktur. Karena di kita itu kacau sekali, tidak di nomor satukan. Jadi yang paling penting menurut gue adalah pendidikan sama kesehatan. Jadi yang harus diprioritaskan itu untuk pembangunan adalah sekolah dan rumah sakit. Bukan mall lagi, shopping center lagi. Aduh, terlalu konsumtif jadinya. Itu pertama infrastruktur, karena banyak sekali terutama tempat-tempat pelosok di Indonesia yang belum ada akses yang proper, yang baik untuk ke sekolah. Masih banyak jalan yang rusak, jembatan yang putus, anak-anak tuh masih jalan ratusan, ya puluhan kilometer untuk sampai ke sekolahnya.
dan itu sangat-sangat susah dijangkau. Lalu yang kedua selain infrastruktur adalah tenaga kerja, jadi tenaga pendidik, gurunya itu harus diperbanyak, dan selain diperbanyak itu dikasih tunjangan yang sesuai, artinya gaji, kesejahteraan. Jangan sampai guru nggak digaji, jangan sampai guru, karena gue juga guru ya, gue ngerasain gitu, gue mengajar, jadi mengajar calon-calon penerus masa depan bangsa, masa tidak difasilitasi dengan yang seharusnya. Jadi utamanya adalah infrastruktur dan tenaga didik alias guru itu harus diutamakan. Sama tambahan mungkin bangun tempat yang bisa meningkatkan minat baca, karena minat baca orang Indonesia itu sangat jelek dibandingkan negara-negara lain. Orang kita malas baca. Jangankan baca buku, baca artikel aja males gitu. Jadi ada artikel yang judulnya clickbait atau yang judulnya mengundang untuk komen negatif, padahal isinya enggak. Jadi kayak cuman akal-akalan si editornya aja supaya beritanya banyak yang ngeklik gitu ya, banyak yang visit, mengunjungi gitu. Tapi orang cuma baca judulnya dan udah komen-komen negatif, padahal enggak gitu. Artinya kan dia nggak baca gitu kan. Ya itu sih, jadi meningkatkan minat baca dengan menambah perpustakaan, menambah tempat-tempat taman bacaan, kurang lebih gitu ya. Ngomong sih gampang, cuman ya mungkin aplikasi atau implementasinya agak susah. Dari Pumpkin FA11, sepeda yang biasa dipakai buat vlog itu punya sendiri atau sewa? Atau disediain di Apatonya Om Dika? Tentunya beli sendiri ya. Kalau nyewa pasti mahal, perharinya udah berapa. Kalau nyewa tiap hari ya bangkrut gitu. Gue punya 2 sepeda. Yang pertama gratis, jadi sepeda Mama Cari itu kayak sepeda buat belanja, buat santai. Nama Mama Cari itu karena dari mama-mama gitu kali ya, mama-mama, nenek-nenek yang bisa buat belanja ke pasar, buat beli sayur, buat beli buah. Jadi ditaruhnya kan ada keranjang di depan tuh kayak basket buat naruh belanjaan. Jadi mirip-mirip sepeda ontel tapi nggak se-vintage itu. Dan yang kedua, gue punya sepeda, itu gratis. Gue dapetnya gratis, dikasih dari teman gue juga namanya Andika, dan dia di Dosisa juga, cuman kita beda kampus. Terus yang kedua itu gue punya sepeda gunung, itu gue beli bekas, harganya sekitar 12.000. Cuman gue udah jarang pakai karena berat, dan mungkin nanti gue pakai setelah semua ini selesai, setelah tesis gue selesai. Gue mau jalan-jalan lagi naik sepeda, udah lama jalan-jalan jauh gitu. Dari Ayu Novia Nisa, Bang kapan lulus? Jadi gue sidang bulan depan, bulan Juli, dan wisudanya itu jadwalnya bulan September. Jadi lulusnya bulan September. Dari Riva Salsabila, Bang mau tanya, kan kayaknya kalau di kebanyakan negara lain misalnya ada artis lewat di jalan bisa minta foto dan banyak kesebar gitu. Kok kayaknya di Jepang jarang ada yang update fans ketemu di jalan, artis di jalan. Ya gue juga nggak tahu, karena belum pernah ketemu artis Jepang sendiri. Karena mungkin Kyoto ya bukan kota, ya kota banyak pengunjung, tapi bukan kota besar gitu. Mungkin harus sering-sering main ke Tokyo atau Osaka baru ketemu artis. Dan menurut gua sih orang Jepang tidak terlalu fanatik dengan ngefans satu artis gitu ya. Ya mungkin mereka pasti punya fanbase gitu, kayak suka boyband kayak Arashi, suka sama AKB48, mereka ya fanatik seperti itu juga. Cuman kalau artis mereka nggak suka ya buat apa aja foto gitu. Kalau kita kan suka nggak suka, padahal haters nih, ketemu Ayu Ting Ting, oh tetap aja diajak foto. Ntar gue diserbu bala jair lagi. Dari Oksan Yudhistira 13, Bang kalau mau ke Jepang tapi kita nggak ngerti bahasanya, ada solusi nggak? Atau pakai software kayak Google Translate gitu ya? Itu jawabannya, pakai Google Translate. Terus kalau di tempat-tempat semacam kayak tempat yang ramai turis, itu biasanya ada translator untuk announcement. Jadi kan announcement di Jepang itu pastinya pakai bahasa Jepang. Nah, tapi mereka menyediakan kayak aplikasi, jadi kita tinggal scan QR code-nya. Itu bisa buat semua handphone Android ataupun iPhone. Nanti ada pilihan mau ditranslate ke bahasa apa. Memang belum ada bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Inggris. Tapi yang paling gampang pakai Google Translate, itu tinggal di foto, kanjinya di scan, tinggal keluar artinya gitu kan. Itu yang paling gampang. Dari Ardiansyah95.dh, di Jepang waktu puasanya lebih lama atau lebih pendek mungkin dibandingkan sama Indonesia ya? Tergantung musim. Kalau musim panas lebih panjang pastinya, karena yang diukurkan dari subuh sampai maghrib, dari fajar sampai maghrib. Ya kalau musim panas siangnya lebih panjang, jadi subuhnya itu dari jam 3, terus bukanya maghribnya itu jam 7, setengah 8. Ya hitung aja sendiri berapa lama. Tapi kalau musim dingin itu lebih pendek siangnya, jadi subuh itu setengah 6, jam 5 udah buka. Ya tergantung musim jadinya intinya.
Dari Fanny NSR, kalau kerja bakal dapat izin buat sholat id nggak bang? Ya, insya Allah dikasih. Biasanya mereka menghargai gitu, tahu oh sekarang lagi Idul Fitri gitu. Dikasih waktu sih pasti, asal kita punya jatah cuti. Biasanya setengah hari atau 1 hari pasti dikasih. Ya kalau minta 1 hari nggak apa-apa, asal punya jatah cuti kan. Dari Hirumi underscore 13, mau nanya soal zakat fitrah di Jepang. Gimana bayarnya dan di mana? Apa sama kayak Indonesia? Zakat fitrahnya sama, pembayarannya sebelum sholat id. Tapi di sini itu disalurkannya ke lembaga-lembaga muslim lagi, kayak buat pembangunan masjid sama warga muslim yang tidak disupport oleh beasiswa misalnya, itu bisa kita kasih semacam kayak ya beras ataupun pokoknya pembayaran zakat pada umumnya gitu. Cuman gue 2 tahun ini sih bayarnya di Indonesia, karena menurut gue Indonesia lebih butuh gitu, kaum duafa yang muslim lebih banyak di Indonesia daripada kita ngasih di Jepang yang memang tidak dalam kriteria untuk dikasih zakat gitu. Lebih baik bayarnya di Indonesia sih. Dari Robin Nur 16, ceritakan pengalaman kegagalan dan jatuh bangun dalam kehidupan selama tinggal di Jepang. Apakah orang Jepang menghargai orang asing yang tinggal di Jepang? Apakah orang Jepang ramah-ramah? Kegagalan dan jatuh bangun, ya jatuh bangunnya apa ya? Kuliah sambil kerja, terus sebenarnya ya struggling sih, pasti struggling gitu, homesick. Terus kalau soal orang Jepangnya sendiri, mereka menghargai orang asing. Memang di sisi lain ada beberapa yang masih bersifat diskriminasi, artinya lebih mementingkan orang Jepang daripada orang asing. Itu ada pasti, di setiap negara pasti ada kayak gitu. Kayak kita di Indonesia juga pasti kan lebih mementingkan orang lokal daripada orang asing kan. Cuman menurut gue masih dalam batas wajar, dan mereka ramah-ramah sih. Dari Noval Farid Giovanni, di Jepang sibuk nggak sih bang? Kalau dilihat dari vlognya kayaknya sibuk banget, tiap hari part time. Terus kapan nge-vlog sama Yuna? Yuna. Kapan ya? Satu lagi bang, titip salam buat Bang Jais. Ada salam Is. Dari Noval. Sibuk sih, karena kita nyari kesibukan. Kalau nggak nyari kesibukan juga nggak sibuk gitu. Ya, gue berusaha setiap hari, ya nggak tiap hari ya at least dalam seminggu itu produktif gitu. Mungkin cuma sehari maksimal 2 hari cuma diem di rumah, sisanya pasti keluar. Nyari kesibukannya nyari aktivitas yang bisa menghasilkan uang gitu ya, kayak jadi tour guide, kayak bikin video gitu kan, upload ke Facebook, upload ke YouTube. Terus apalagi ya pokoknya banyak sih. Kalau nggak bisa berhubungan dengan orang Jepang itu sendiri, kita bikin aktivitas sendiri, kayak bikin video tadi, terus nulis atau apalah, pokoknya yang produktif. Dan gue sebisa mungkin itu, dan gue selama ini memang sibuk terus gitu hari-harinya, karena nyari-nyari kerjaan, karena banyak sekali tawaran kerjaan gitu kan, mau jadi tour di sini nggak, tour guide di sini nggak gitu. Dari Barik Fairu Azhar 23, gimana cara izin pulang ke Indonesia padahal masih ada kuliah di Jepang? Ya bisa aja izin gitu, asal dengan alasan yang jelas ya, kayak alasan keluarga. Kayak kemarin kan gue juga izin tuh waktu kakak gue nikah, padahal gue masih ada 1 minggu itu sebelum winter break. Tapi ya karena alasannya cukup kuat gitu, alasan keluarga, ya dikasih izin gitu. Cuman saran dari gue, kalau kalian kuliah ya jangan izin gitu kalau memang nggak urgent gitu ya. Kan banyak sekali libur kuliah, kayak kenaikan tingkat, libur antar semester, pergantian semester itu kan libur panjang-panjang sebulan, 2 bulan ya. Kalau mau pulang ya di saat itu, jangan pas lagi kuliah. Karena kuliah di sini sekali lo ketinggalan, nggak masuk sekali, wah udah deh ketinggalannya banyak. Ya di Indonesia juga sama sih pasti kayak gitu. Dari Agify, bagaimana cara penetapan 1 Syawal untuk Muslim di Jepang? Kita ngikut dari semacam kayak Menteri Agama, tapi kita nggak punya Menteri Agama di sini. Jadi pusatnya itu ada di Tokyo. Jadi kita menunggu keputusan dari Tokyo. Jadi kayak Muslim Center gitu, kayak Islamic Center itu ada pusatnya di Tokyo. Mereka yang menentukan 1 Syawal kapan untuk wilayah Jepang. Biasanya perwakilan wilayah gitu, kayak Kyoto, gua ini ada perwakilannya dan dikirim email. Jadi kepastiannya itu berapa jam sebelum hari terakhir di Ramadan. Nah setelah itu nanti pakai milis gitu. Oh ketentuannya adalah 1 Syawal 25 Juni 2017. Itu semua nanti disebar ke milis ke masing-masing wilayah kecilnya lagi. Dan kita juga dapat, gue juga dapat gitu. Oh emailnya adalah 1 Syawal 25 Juni gitu. Jadi penetapannya ada dari Tokyo. Dari Dino underscore Akbar 0. Kalau Idul Fitri di sana orang Jepang yang non muslim bakalan ngasih perayaan atau sekedar ucapan nggak?
Apa mereka cuman anggap kayak perayaan hari-hari biasa atau bahkan nggak tahu. Banyak juga yang nggak tahu. Yang biasa kita sering undang gitu. Jadi undangnya itu biasanya pas lagi buka bareng gitu. Kita kayak punya satu hari khusus. Kita kumpulin semua Muslim community di Kyoto dari berbagai negara, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Arab, pokoknya negara-negara Muslim. Itu kita kumpulin di situ. Dan kita undang orang Jepang untuk memperkenalkan inilah budaya Ramadan gitu. Kita jelasin kenapa sih kita harus tidak makan dan minum dari jam sekian sampai jam sekian. Itu kita jelasin di situ. Tapi mereka menghargai, oh Ramadan ya, Ramadan. Mereka tahu Ramadan. Tapi kalau ngucapin selamat lebaran ya enggak juga gitu. Selamat lebaran, minal aidin ya enggak sih. Tapi ya we have no problem with that. Dari Henny Diaz, Senpai tanya dong kalau di Jepang untuk para pelajar kan tergabung dengan PPI. Nah itu untuk sistemnya gimana? Apa kayak kita dikasih form atau langsung resmi tergabung dalam regional? Bingung soalnya Oktober insya Allah mau kesini. Wah selamat, welcome, yokoso. Nggak ada form khusus. Intinya kalau datang dengan status pelajar ke wilayah tertentu udah pasti jadi anggota PPI otomatis. Jadi datang ke Kyoto udah otomatis masuk jadi warga PPI Kyoto Shiga gitu. Jadi tenang aja, kita pasti menyambut mahasiswa baru yang datang periode Oktober sama periode April. Jadi kan ada 2 periode tuh, fall semester dan spring semester, kita pasti ada welcome party-nya. Jadi jangan khawatir. Giovanni 2610. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Ada rencana buat meet and greet di grid-nya great, great look keren nih, great besar di Indonesia nggak? BTW fansnya makin banyak nih. Ngapa fansnya banyak? Nggak juga sih, meet and greet bukan sebutannya, bukan meet and greet kali ya. Mungkin gue nanti ya bakal ada mini gathering gitu buat yang mau datang, buat mungkin penjelasan tentang beasiswa, penjelasan tentang kuliah di Jepang itu seperti apa buat kalian tertarik. Tapi gue nggak tahu masanya akan banyak apa enggak. Kalau cuman 2 orang mah mending nongkrong aja kita. Gue nggak tahu bakal banyak apa enggak kalau gue buka acara semacam ini. Dari Syahrial 28, budaya mudik di Jepang ada nggak kayak Indonesia? Ada, itu di Golden Week. Jadi Golden Week yang gue ke Korea kemarin itu dijadikan sama mereka itu untuk pulang kampung. Jadi kayak gue ada teman di Kyoto nih, gue ada teman di Tokyo. Dia rumahnya di Hiroshima, orang tuanya di Hiroshima. Jadi ketika Golden Week dia pulang gitu karena liburnya panjang seminggu gitu ya. Jadi orang-orang Jepang mudik waktu Golden Week. Dari Dikataki, suka anime apa sensei? Anime gue suka Ice Shield 21. Ada yang baca nggak? Nonton nggak anime Ice Shield 21 itu tentang Amefuto, American Football. Itu keren. Ya gue juga suka Dragon Ball, Conan, gue suka Conan. Slam Dunk. Apalagi ya? Ya itu deh. Itu manga sih, ya anime juga itu. Dari Nadine KN, di video Selamat Hari Raya kan banyak tuh yang kerudungan. Nah, mau tanya apa di Jepang orang berkerudung itu sudah diterima sepenuhnya. Soalnya di beberapa blog ada yang cerita susahnya cari part-time kalau berkerudung. Kalau diterima secara daily life itu diterima. Mereka nggak ada masalah dengan kerudung harus buka, harus apa. Kalau memang tidak terikat kontrak dengan sesuatu pekerjaan ya. Nah, bener kalau kerja part-time itu memang beberapa tempat atau perusahaan tidak memperbolehkan untuk menggunakan penutup wajah atau semacam hijab itu kerudung. Itu memang masih susah di sini karena belum bisa diterima kalau untuk yang seperti itu. Tapi untuk kehidupan sehari-hari mereka nggak masalah. Jadi mungkin saran buat yang berhijab yang mau kerja part-time di sini itu yang kira-kira tidak menampilkan visual ke customer. Jadi mungkin yang di belakang layar kayak di pabrik, di Kojo gitu, itu kan mereka nggak lihat, customer nggak lihat gitu kan. Terus di mana lagi ya? Di cleaning service hotel gitu, itu juga bisa yang pasti pakai kerudung. Cuman kalau di restoran, terus kayak di retail, kayak di convenience store, 7-Eleven, Lawson, itu ya nggak bisa gitu kalau pakai hijab, terpaksa harus dibuka. Dari Cakra Klik, pernah nggak ngalamin yang namanya love at the first sight dan cintanya itu mendalam banget tanpa memiliki background kehidupan dia? Kalau pernah, coba ceritain dong. Dan kalau pernah, coba jabarin menurut pendapat Mas. Wah, cinta nih. Love at first sight pernah, cuman yang nggak sampai, belum sampai yang gimana ya. Ya rasa ingin memiliki ada gitu ya. Ngapain sih gue jadi begini?
pertanyaannya. Love at first sight intinya pernah aja ya, intinya pernah jatuh cinta cuma dalam sekali pandangan gitu dan pengen gitu, cuman ya sayangnya si ceweknya enggak, intinya itu. Jadi ya endingnya sad ending. Dari Ziaul Haq 0915, Bang, tempat makan yang enak dan halal di Kyoto menurut abang apa aja? Nggak terlalu banyak halal di sini ya, sekalipun ada mahal. Ada di Naritaya, itu Naritaya dia jual ramen halal, wagyu halal, yakiniku halal, tapi semuanya mahal. Jadi gue pernah makannya sekali-kali. Kapan-kapan gue bikin video di sana ya. Dari Rashid Dilyas, Bang suka bola nggak? Tim bola gacoannya apa? Pertanyaan utama sih. Ada nggak sih budaya nobar liga Eropa di Jepang sono? Klubnya tunggu. Tara, yes, gue Interisti, bro siapa nih, bro Rashid, gue Interisti, jadi gue tifosi Inter alias Interisti dari tahun 9, ketahuan umur ntar nih, dari tahun 97-98 lah, ya dari zamannya Yori Djorkaeff, Zanetti udah ada, terus Ronaldo, Baggio gitu-gitu, jadi ngomongin bola nih, suka bola. Kalau budaya nobar di sini nggak ada ya, karena orang Jepang itu olahraga favoritnya yang paling utama adalah Yakyu itu baseball. Jadi bola mungkin nomor sekian, mungkin 3, nomor 4. Tapi setahu gue sih kalau lagi Piala Dunia mereka itu fanatik untuk negaranya karena nasionalis banget ya. Kalau negara pasti didukung. Cuman kalau klub gue nggak tahu sih. Dan kalau liga-liga Eropa kayaknya di sini kurang begitu populer. Dari Muhammad Fajarsa, Kak, kehidupan player SMA di Jepang itu sama kayak anime atau enggak sih? Kurang lebih sama, karena yang gua tahu ya, cerita-cerita anime itu yang ngambil dari kehidupan nyata sehari-harinya orang-orang gitu. Kehidupan nyata kayak Kimi no Na wa, ada yang udah nonton belum? Itu kan kehidupannya dia SMA gitu, terus ada part time ya gitu. Anak-anak SMA di sini part time job, kayak gue pernah cerita di video gue yang part time ya, anak-anak di sini rata-rata udah nggak minta uang orang tua, mereka nyari uang sendiri dari part time. Terus kalau masalah pacaran, cita-citanya gue nggak tahu sih, tapi gue sering lihat kayak lagi di mall gitu ya, mereka habis sekolah gitu makan bareng, nonton ya, sama kayak inilah kayak di Indonesia, cuman memang nggak begitu agresif dalam tanda kutip, tapi ya gitulah, pacarannya malu-malu. Dari Fawa 3110, Bang, kemarin ada vlog tentang nge-guide, kira-kira diseriusin nggak Bang? Soalnya guide lokal Indonesia dibutuhin di Jepang. Ya kalau ada yang minat, kalau ada demand-nya ya, ada permintaannya, pasti lanjut gitu, serius. Karena ya meskipun gimana-gimana ya profesional aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau dan dia serius, kayak gue juga banyak kan, nerima email gitu, chat, Bang bisa guide sini nggak? Cuman gue harus bener-bener fix gitu, tanggal berapa orang, mau di-guide-nya kemana aja. Terus ya intinya jangan main-main, jangan cuman ngomong tapi lihat nanti deh belum beli tiketnya atau apa segala macam. Kalau bener-bener serius pasti gue serius juga gitu. Dari Dio Andre Yuna, Bang, kenapa orang Jepang kalau lagi teleponan bilang makasih tapi badan ikut nunduk padahal kan nggak kelihatan sama yang ditelepon? Terus kenapa orang Jepang kalau menunjuk dirinya sendiri, kalau kita Indonesia tunjuk dada sambil bilang gue atau saya, tapi Jepang itu nunjuk pakai hidung ya, sambil nunjuk hidung. Oh ya, request video macam-macam dialek di Jepang. Wah, susah banget harus keliling Jepang kalau dialek-dialek. Sebenarnya kayak gestur aja sih, kayak misalnya kita lagi nelpon nih, terus kita lagi ngobrol sama teman kita, lo di mana? Ntar lo lurus, terus belok kiri. Kan orang nggak bisa lihat sebenarnya temennya itu, cuman tangan kita otomatis gitu. Jadi sebenarnya kayak kebiasaan aja, kayak semacam kayak tanpa sadar kita gesturnya itu mengportray, menggambarkan, menunjukkan sesuai yang kita omongin gitu. Dan kalau kasusnya di Jepang, mereka terima kasih karena setiap arigato gozaimasu itu mereka otomatis badannya nunduk gitu. Jadi menurut gue kalau sambil teleponan gitu, arigato gozaimasu, arigato sumimasen, arigato gozaimasu, itu sambil nunduk karena memang udah kebiasaan seperti itu. Terus tadi pertanyaannya apa yang berikutnya? Oh, nunjuk ini gitu ya, ore, watashi gitu, karena udah budaya kali ya. Kalau kita nunjuk dada juga nggak gitu-gitu juga. Gue ya gitu ya, gue jadi mikir-mikir tuh. Kalau ini mungkin karena
gue pernah dapat ini pelajaran kayak gini, pernah nih, kayak bisnis etiket gitu ya, bisnis etiket Jepang. Jadi kayak nunjuk diri sendiri itu, dan kalau nunduk itu kita nunjukin kepala kita, tanda hormat ke orang lain. Cuman kalau nunjuk hidung gue agak lupa. Mungkin karena visual kita, karena muka kita gitu ya, kita memvisualkan diri kita itu ke orang lain, dan si tangan ini itu ya tunjuknya ke hidung. Cuman ada filosofi lain, cuman gue lupa ya. Nanti kalau kapan-kapan kalau nemu artinya yang benerannya, ntar dijelasin deh. Dari Harry Jack 007, wah James Bond. Di bulan Ramadan kemarin berapa kali batal puasa? Alhamdulillah nggak batal untuk tahun ini. Tahun lalu gue ada batal 2 hari, tapi tahun ini alhamdulillah lancar jaya. Dari Diarchol, BTW apa film Jepang yang jadi favorit selama ini bang? Oh iya, BTW dulu gimana ceritanya, inspirasi atau motivasi terbesar abang untuk bisa ke Jepang? Selain yang dilihat dari sejarah perbedaan kemajuan Indo dan Jepang, yang biasanya abang bahas di vlogs. Film favorit Jepang selama ini adalah Spirited Away. Itu gue sampai bikin, jadi skripsi gue S1 dulu adalah ngambil dari situ. Saking sukanya gue sama anime itu, sama film itu film satu-satunya the best anime so far. Walaupun Kimi no Na wa sekarang udah nomor 1 kalau dilihat dari achievement grossingnya, dari pendapatan, tapi menurut gue tetap Spirited Away itu nomor 1 di Jepang, karena dia satu-satunya anime yang dapat Oscar, dan pokoknya best of the best lah. Terus motivasi terbesar ya karena saya nggak sadar gue suka sama Jepang, dan gue pengen Indonesia itu tidak kalah dari Jepang. Jakarta nggak kalah dari Tokyo, orang-orang Indonesia nggak kalah pintar dari Jepang. Intinya seperti itu sih. Mungkin nggak jawab pertanyaan, tapi semoga paham. Dari FB Biar FN, Bang mau tanya, kalau inkang itu siapa yang wajib punya? Apakah pelajar juga wajib punya? Terus penentuan tulisan di inkangnya bagaimana? Pertanyaan bagus. Inkang atau hanko itu semacam kayak seal atau stamp, jadi pengganti tanda tangan di Jepang. Gue sendiri punya. Menurut gue sebenarnya tidak wajib punya untuk orang asing, tapi disarankan punya sih. Jadi kayak gue waktu ngelamar kerjaan part time gue yang di restoran, itu mereka mewajibkan punya inkang, itu punya hanko. Jadi mau nggak mau gue bikin, dan gue bikin namanya itu harganya tergantung berapa jumlah karakter. Jadi pertama itu Dika, waktu itu gue bikin Dika, harganya 1.700 yen. Tapi kalau udah pakai Andika itu jadi 2.100. Gue pikir bedanya nggak beda jauh. Akhirnya udah pakai Andika aja, dan sampai sekarang gue punya itu inkang itu, dan beberapa kali dipakai kayak nerima gaji, terus kayak waktu itu beli handphone juga pakai itu. Sebenarnya bisa diganti pakai tanda tangan, cuman karena punya inkang hanko itu ya pakai nge-stamp gitu. Dan terima kasih sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan. Gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Sekali lagi apa ya, karena ini edisi lebaran nih kan, mirip-mirip baju lebaran kan, padahal bukan baju lebaran juga sih ini. Selamat lebaran yang masih suasana lebaran sekarang. Dan Q&A berikutnya adalah nanti setelah gue wisuda ya. Jadi Q&A Graduation Edition. Oke, sampai ketemu. Terima kasih banyak. Dadah semuanya.